Ini di baju saya tidak bisa ini. Ini kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pernah para wanita itu datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta waktu khusus untuk kajian yang hanya untuk para wanita, karena memang di Masjid Nabawi tentunya para wanita tidak bisa banyak berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya banyak pertanyaan yang ingin diajukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam menentukan hari tersendiri buat mereka, tapi bukan di masjid, di rumah salah seorang sahabat, sehingga mereka bisa lebih fokus belajar agama, lebih banyak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita ajarkan kajian ini khusus untuk para ummahat, ya, dalam rangka untuk mendengar permasalahan-permasalahan yang ingin diajukan. Maka yang ingin bertanya mungkin bisa mulai ditulis sekarang, atau kalau mungkin nanti ada pertanyaan langsung juga nggak apa-apa. Ahibati fillah, jauh sebelum kita lahir, bahkan jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi ini, Allah telah mencatat takdir manusia. Yang pertama diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah pena, al-qalam. Ketika Allah ciptakan pena itu, Allah mengatakan kepadanya, uktub, engkau tulis. Lalu pena itu bertanya, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Engkau tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, ada apa Bapak? Masya Allah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Duduknya ana di tempat ini, ibu-ibu di sana,
bapak-bapak di belakang sana. Dan apa yang akan terjadi esok hari, itu semua telah dicatat dan tinggal kita menjalani. Ahibati fillah, apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka? Iya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menguburkan jenazah di kuburan, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Apakah Allah udah tahu siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa di antara kita yang bakal masuk neraka? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am, Allah udah tahu." Akhirnya muncul pertanyaan lanjutan. Mereka mengatakan, "Fafimal amal?" Lalu ada apa kita beramal? Kalau ternyata semuanya sudah Allah ketahui. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "I'malu." Tugas kalian beramal. Beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Maka kita ucapkan bismillah, kita jalani kehidupan ini. Dan kalau bicara kehidupan ini, ada manis, ada pahit. Tapi yang manis lebih banyak daripada yang pahit. Kalau bicara kehidupan ini, kita akan mendapati musibah yang menyesakkan dada. Tapi ternyata ada banyak nikmat Allah Azza wa Jalla yang lebih banyak kalau dihitung dan dibandingkan dengan musibah yang menimpa kita. Coba adakan perbandingan, tulislah. Ibu-ibu ini yang sekarang sedang susah hidupnya, yang mungkin merasa tidak keluar dari musibah tersebut. Istilah orang, sudah jatuh tertimpa tangga. Tulis musibahnya, catat petakanya, lalu cari kitab lain, buku lain untuk menulis nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang jelas kita tidak akan pernah dapat menghitung nikmat yang Allah berikan. Adapun musibah terhitung, terbilang. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, enggak bakalan kalian dapat menghitung. Tapi kalau menghitung penyakit, hitunglah berapa kali kita masuk rumah sakit, berapa kali masuk rumah sakit, berapa hari kita diopname. Sebagian mengatakan, Ustaz, ini diopname 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terhitung kan diopname. Tapi berapa lama hidup sehat, penuh dengan nikmat di rumah, dapat beraktivitas, yang engkau tidak menghitung nikmat tersebut. Ahibati fillah, ana ingin kita merenungkan firman Allah di surat Al-Lail, surat yang diturunkan di kota Mekah. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh di kota Mekah itu menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan kita. Karena menjalani hidup tanpa iman, itu kita akan seperti binatang ternak. Punya akal, tapi nggak digunakan untuk berpikir. Punya pendengaran, tidak dimanfaatkan. Dan punya penglihatan, juga tidak digunakan sesuai dengan yang seharusnya digunakan. Makanya Allah menyebut orang-orang yang tidak menggunakan akal, telinga dan pendengarannya
dengan benar, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Coba kita perhatikan siapa yang piara kambing. Coba perhatikan apa sih yang dilakukan kambing itu. Dia hanya berpikir makan. Dikasih makan, dia makan. Nggak dikasih makan, dia lapar, dia haus, mungkin dia mengembik, teriak-teriak minta makanan. Setelah itu dia akan buang kotorannya, dia mungkin akan tidur, kemudian dia akan salurkan syahwatnya, kawin. Itu yang terjadi dengan binatang ternak. Tapi binatang ternak masih bermanfaat, bisa kita konsumsi. Kalau manusia seperti binatang ternak, nggak bisa dikonsumsi. Maka Allah katakan, ulaika kal an'am balhum adall, mereka lebih parah daripada binatang ternak. Bagaimana melihat kaum musyrikin di Mekah itu ada 360 berhala yang diletakkan di Ka'bah yang mereka sembah. Padahal diajak ngomong nggak bisa, mereka sendiri yang membuat patung-patung itu ya. Maka dikatakan mereka lebih buruk daripada binatang. Kita ini perlu mengenal Allah yang dengannya akan mudah menerima takdir Allah Azza wa Jalla, yang dengannya akan mudah kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, yang dengannya kita akan gampang meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita nggak kenal sama Allah, yang ada berat. 13 tahun di kota Mekah nggak ada pakai jilbab, nggak ada pakai cadar satupun daripada istri-istri Nabi, nggak ada. Kenapa? Karena masih dalam pengenalan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika hijrah sampai ke kota Madinah, belum turun lagi itu ayat tentang jilbab. Kapan turunnya? Kira-kira tahun ke-5 baru turun. Dan ketika turun ayat kewajiban untuk menutup aurat mereka, itu perempuan nggak perlu berangkat ke pasar, nggak perlu berangkat ke butik. Kain-kain yang ada di jemuran mereka gunakan untuk menutup aurat mereka. Kenapa? Imannya sudah kuat. Di surat Al-Lail ini, yang pertama Allah bersumpah, wal-laili idza yaghsha. Allah itu bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Demi malam, apabila malam itu meliputi, menyelimuti. Bayangin ya, ketika sekarang kita lagi siang ini, orang mulai beraktivitas, tapi tatkala matahari hendak tenggelam, burung-burung itu pulang ke rumahnya. Dan orang-orang yang beraktivitas, yang bekerja, sampai hari ini juga pulang ke rumah. Karena memang itu tabiat malam, hening, tenang. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di situ. Wan nahari idza tajalla, demi siang ketika menjadi terang benderang, mengusir itu kegelapan. Orang-orang musyrikin, mereka meyakini bahwa ada Tuhan kegelapan dan ada Tuhan cahaya. Ada dewa cahaya menurut mereka, ada dewa matahari, ada dewa rembulan. Enggak. Mereka lupa bahwasanya matahari, rembulan adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang ada siapa? Qul huwallahu ahad. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan penciptaan semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita. Allah tidak menciptakan jenis ketiga yang sekarang sedang diusahakan oleh manusia, dipaksakan bahwasanya ada jenis ketiga. Enggak, jemaah. Yang ada dua jenis, laki-laki dan wanita.
Kemudian Allah mengatakan, inna sa'yakum la syatta. Usaha kalian ini beragam. Yang datang ke tempat ini juga beragam niatnya. Ada yang usahanya untuk akhirat, ada yang usahanya untuk dunia. Itu kondisi kita. Inna sa'yakum la syatta. Sama-sama berangkat bekerja, tapi apakah mereka sama niatnya dan ambisinya? Nggak sama. Maka ibu-ibu nih perlu mengkondisikan suaminya, agar suaminya tatkala bekerja mencari dunia, tapi tujuannya untuk akhirat. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan menjadikan kefakiran itu di antara kedua matanya. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia bekerja, yang ada takut miskin, bencana. Kalau sudah seperti ini kondisinya, dia seperti minum air laut, nggak akan pernah puas. Dia seperti mengejar bayangannya sendiri. Orang ketika mengejar bayangannya sendiri, nggak akan pernah berhenti itu bayangan, kecuali ketika dia berhenti. Dia berhenti pula bayangan itu. Dia mulai bergerak pula bayangan itu. Itu kalau dunia menjadi ambisinya, akan ada kefakiran di antara kedua matanya. Kemudian hukuman yang Allah akan berikan, wasyattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai-beraikan, ruwet. Bayangkan ada orang hartanya bertambah, semakin ruwet urusannya. Ibu lihat suaminya, bagaimana kondisi dia ketika dilihat kok nggak punya waktu buat keluarga, nggak punya waktu untuk datang kajian seperti ini umpamanya. Kenapa? Ada orang yang memang miskin, dia kalau nggak kerja hari itu nggak ada yang dimakan, Ustaz. Makanya Nabi SAW juga berlindung dari kefakiran. Tiap pagi dan petang beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Karena memang kalau orang sudah fakir, punya anak banyak, ngurusin anaknya harus ini dan itu, ada kesulitan dalam hidup dia. Tapi ini orang punya kelebihan harta kadangkala, tapi gara-gara ambisinya dia jadi nggak punya waktu. Tidur pun sulit. Pernah ngelihat ada orang kaya yang tidur harus minum obat tidur. Ibu-ibu kalau suaminya tidur harus minum obat tidur. Ada ibu-ibu? Nggak ada, insya Allah. Alhamdulillah. Ada suaminya yang tidak tidur di rumahnya? Subhanallah jemaah. Allah jadikan urusannya tak selesai-selesai. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dia pikir nih orang mungkin dia dengan usaha keras capek dunia akan datang berlimpah. Enggak, tetap sesuai dengan catatan awal yang akan datang kepada dia, sesuai dengan takaran yang Allah berikan. Tapi kalau ambisinya akhirat, wa man kanatil akhiratu hammah, siapa yang akhirat menjadi ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Kalaupun orang ini kaya raya, punya banyak harta, nggak di tangannya kekayaannya, afwan, nggak di hatinya kekayaannya, dimaksud dia cinta kepada dunia, enggak. Hatinya penuh dengan kekayaan sehingga dia mengeluarkan harta dengan tangannya dengan kemudahan. Tidur enak, kemudian dia punya waktu
wa jama'a alaihi syamlah. Urusannya Allah sederhanakan, dikumpulin urusannya, nggak ruwet jemaah. Kemudian wa atatuhu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang, dihantarkan kepadanya dunia dalam kondisi hina. Dia nggak maksa diri untuk cari dunia itu jemaah. Maka Allah katakan di ayat selanjutnya di surat Al-Lail ini, fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang bersedekah, yang suka membagikan hartanya, berinfak di jalan Allah, wattaqa, dia bertakwa kepada Allah. Artinya dia tidak menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia. Dan ketika dia bekerja mencari hartanya juga dengan cara yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, dia berbagi dan bertakwa. Karena ada orang berbagi, berinfak, tapi nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi infaknya juga karena syahwatun nafs. Kenapa kok berinfak? Anda itu suka bantu orang lain. Loh, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Karena untuk memenuhi kesenangan diri. Maka Allah katakan di sini, fa amma man a'ta wattaqa. Maka kita perlu melihat, apakah tatkala kita berbagi, kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, atau hanya karena kesenangan diri kita. Kita lihat orang-orang kafir. Anak tadi baru baca jemaah sebelum kesini. Ada satu non muslim keturunan Yahudi. Dia itu berdonasi kira-kira 200 juta US dollar. Berapa uang Indonesia 200 US dollar? 200 juta. Nah, berapa miliar? 280 miliar. Dia berdonasi, sekali donasi kayak gitu. Apakah bertakwa kepada Allah? Lah. Karena suka membantu, kata dia. Saya suka bantu orang. Ingat, berbagi karena Allah Azza wa Jalla. A'ta lillah. Kemudian bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna. Yang membuat dia suka berbagi sebenarnya mengharap keridhaan Allah karena dia yakin akan mendapatkan balasan. Dia yakin dengan adanya surga Allah Azza wa Jalla. Maka balasannya, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan bagi dia jalan-jalan kebaikan. Yang sulit sholat malam, yang sulit sholat malam, yang sulit sholat berjamaah bagi yang laki-laki umpamanya, yang sulit sholat tepat waktu bagi emak-emak, yang sulit sholat rawatib. Coba kau lihat, kenapa ya anak kok sulit ya? Kenapa teman anak bisa puasa Senin Kemis, anak nggak bisa? Kenapa fulana itu ya Allah nggak pernah ninggalin rawatib? Aku mau rawatib, berat sekali. Boleh jadi ada masalah dengan hati kita. Karena ketaatan yang kita lakukan itu seharusnya melahirkan ketaatan. Sebagaimana dosa melahirkan dosa. Sehingga ketika ada seorang datang kepada Hasan al-Basri mengatakan, aku punya masalah apa ya? Aku itu sudah siapkan air untuk wudhu di malam hari. Semuanya sudah aku siapkan. Tapi aku bangun selalu subuh. Gak bisa sholat malam. Kata Hasan al-Basri mengatakan, qayyadatka dzunubuka. Engkau dirantai sama dosa-dosamu. Karena kalau ini orang baik, insya Allah Allah mudahkan untuk kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah Azza wa Jalla. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, yang tidak suka membantu orang lain, yang kerjanya hanya menumpuk hartanya, yang Allah sebutkan di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah.
yang kerjanya nimbun harta, menghitung hartanya. Bas kerjanya itu. Dapat duit dihitung, dapat berapa lagi. Mau dibawa kemana itu harta? Ini orang wastaghna. Dia merasa nggak butuh dengan Tuhan. Biasanya orang tuh jamaah kalau sudah punya banyak harta, dia lebih bersandar kepada hartanya. Oh, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Kemana Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yang Allah mampu dalam sekejap mata membakar rumah dia dan semua harta dia. Ini orang bakhil, nggak butuh sama Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya hisab pada hari kiamat nanti. Dia mendustakan bahwasanya sodakoh itu, kalau aku sodakoh 1 akan dilipat gandakan dari 700 kali lipat. Nggak percaya dengan hal itu jemaah. Orang tuh kalau percaya jemaah, kita lihat nih kenapa banyak bisnis investasi bodong itu yang masih disukai sama masyarakat. Padahal sudah banyak yang tertipu. Nanti ketipu lagi. Karena dia ingin mendapatkan kelebihan. Dia ingin bagaimana dia 1 juta menjadi 10 juta, 100 juta jadi 1 miliar. Allah Azza wa Jalla menawarkan sesuatu, engkau kasih 1 juta, Allah lipat gandakan dari 700 kali lipat. Ketika datang seorang sahabat Nabi membawa seekor onta yang siap ditunggangi untuk berperangnya. 1, dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ya Rasulullah, ini untuk di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat ini? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha makhtumah. Engkau akan mendapatkan ganti dengan 1 ini nanti pada hari kiamat 700 ekor onta, dan semuanya dengan pelana dan tali kekang yang sudah siap untuk berperang. Jadi ketika ditimbang amal solehnya, ada berapa onta di timbangannya jemaah? 700 ekor. Tapi sebagian kita ingin balasannya di mana? Di dunia. Ya kalau bisa di dunia lah Ustaz. Anak saudara 1 juta, mudah-mudahan jadi 700 juta ya. Anak mau beli rumah soalnya di sini. Dia berpikir dunia. Maka Allah katakan orang ini wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan dengan balasan nanti di hari akhir. Jadi Allah akan kasih balasan di dunia sebenarnya dan di akhirat. Tapi kalau ambisi kita dunia, ya cuma dunia yang kita dapatkan. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka orang yang seperti ini kami akan memudahkan bagi dia. Kemana? Kepada jalan-jalan kesulitan. Kalau berbuat dosa, Allah mudah jemaah. Ada orang lain mau berbuat dosa itu ada halangan ini dan itu, tapi ini mudah sekali melakukan kemaksiatan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kata Allah, hartanya nggak akan berguna lagi buat dia ketika dia mati. Apa manfaatnya harta? Ada orang mati meninggalkan harta 2 triliun. Ya udah, dia mati dikubur, selesai, ditinggal sama keluarganya. Maka ahibati fillah, dalam menjalani kehidupan ini, yang pertama ya kita bismillah menjalani kehidupan ini, tapi hendaklah ambisi kita Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Para wanita yang ambisinya duniawi, pantas suaminya cari ganti. Nah, bahkan bagaimana ceritanya Nabi Ismail disuruh bapaknya ganti istri. Ketika Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah, dia mau mengunjungi anaknya Nabi Ismail. Berangkat ke rumahnya, nggak ada Nabi Ismail, yang ada istrinya. Ditanya, mana Ismail? Qala yabtaghi lana, sedang mengais rezeki buat kita. Nabi Ismail sedang berburu. Jadi mereka kerjanya berburu waktu itu. Ini menunjukkan bahwa di Jazirah Arab pada waktu itu banyak binatang-binatang buruan.
Maka sebagian sahabat ketika ditanya, engkau makananmu apa? Kata dia, al-lahmu wal laban, daging sama susu. Itu nggak ada pertanian di kota Mekah. Akhirnya ditanya, gimana kehidupan kalian? Nih perempuan nggak tahu kalau yang bertanya mertuanya, karena mertuanya tinggalnya di Palestina. Ketika menikah juga nggak datang bapaknya. Cerita ini perempuan, aduh kita hidupnya susah, melarat, menderita, pokoknya semua keburukan. Oh gitu, kata dia. Iya, nanti kalau suamimu datang, kirim salam aku sama dia. Terus sampaikan kepada dia untuk mengganti atabatal bab. Jadi rumah orang dulu itu biasanya di depan rumahnya itu ada kayak anak tangga aja, di depan rumah. Rumahnya biasanya lebih tinggi dari tanah ya. Dari tanah yang depan rumahnya seperti itu. Suruh ganti kayu yang depan rumahnya itu. Oh iya, kata dia. Dapat berapa waktu datang Nabi Ismail. Ada orang datang, kata dia. Iya, kata dia. Terus itu orangnya tua. Jadi ini perempuan melihat Nabi Ibrahim dengan pandangan yang buruk. Orangnya tua kayak gini, kayak gitu. Terus ya dia tanya tentang engkau. Aku sampaikan kau sedang berburu. Dan dia juga tanya tentang kehidupan kita. Nah, sebutkan kita susah, kan memang kita susah. Kita melarat, ini itu, kurang ini, kurang itu. Oh gitu. Terus dia kirim salam sama engkau. Dan dia berpesan agar engkau mengganti depan pintu rumahmu itu. Oh gitu, kata dia. Yang datang tadi itu bapak aku. Dan dia nyuruh aku menceraikan engkau. Engkau silahkan pulang ke rumah orang tua. Tuh ibu-ibu mau kayak gitu. Nah, diceraikan jangan. Kenapa? Kalau hidup dengan wanita yang ambisinya duniawi, menderita suami itu. Berapapun yang dibawa ke rumahnya, nggak ada syukurnya. Datang bawa 50.000. Cuma seket kayak apa? Astagfirullah. Jadi bukan makasih wala ada. Bahwa ini ada perempuan-perempuan subhanallah, kalau dikasih oleh-oleh sama suaminya, kasih baju, kok kainnya kayak gini ya, ini warnanya kok gini ya. Makanya sebagian suami itu, anak pernah anak bukan satu suaminya, banyak suami bu. Anak ngomong sama dia, engkau kok nggak belikan oleh-oleh buat istrimu? Aduh Zat, anak belikan baju sampai rumah yang kurang ini, yang kayak gini. Enggak, tak kayak duit, jangan tuku dewe. Iya cuma, ada perempuan yang seperti itu. Jadi dicela semua pemberian suami. Hati-hati. Di antara amalan yang dicintai Allah itu tadi, mentransfer kebahagiaan kepada diri orang lain. Kalau dikasih sama suaminya, Masya Allah, Barakallahu fiik, cik bagusnya bang, padahal dia nggak suka sebenarnya. Apa? Yang penting dia membahagiakan suami. Akhirnya Nabi Ismail ceraikan, ganti istri. Dalam agama kita ada ganti istri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Kalau kalian mau ganti istri dengan istri yang lainnya, itu ada. Ketika memang pasangan hidupnya tidak dapat mendampingi dengan baik, akhirnya nikah lagi Nabi Ismail. Jadi kadang-kala ada orang kan bertanya, Ustaz gimana kalau anak salah pilih pasangan? Kondisinya dua. Yang pertama, diperbaiki pasangannya. Yang kedua, diganti pasangan. Kenapa Nabi Ibrahim tidak menyuruh Nabi Ismail memperbaiki pasangannya? Kenapa jemaah? Ini menunjukkan istrinya sudah diperbaiki sebenarnya sama Nabi Ismail. Istrinya Nabi mah kayak gitu, ya udah ganti. Nikah lagi Nabi Ismail, dan datang lagi Nabi Ibrahim. Datang ke rumahnya Nabi Ismail. Datang, assalamualaikum, keluar itu perempuan, udah ganti nih istrinya. Tanya, mana suamimu, kata dia. Kondisi ekonominya belum berubah jemaah. Yabtaghi lana. Nabi Ismail masih berburu, cari rezeki.
Gimana kehidupan kalian? Apa kata istrinya? Alhamdulillah ya Allah, hidup kita senang, kata dia. Anak bahagia. Dia sebutkan kebaikan dalam kehidupannya, padahal nggak berubah sebenarnya. Yang berubah apanya? Istrinya. Jadi yang berubah itu cara pandangnya sebenarnya, memandang kehidupan ini. Akhirnya Nabi Ibrahim kirim salam sama Nabi Ismail, ya, sampaikan salamku sama dia dan suruh dia mempertahankan tadi depan pintu rumahnya. Datang Nabi Ismail, tanya, ada orang datang? Iya, ada orang kayak gini. Dia sebutkan keindahannya orang yang datang. Nabi Ibrahim itu dipuji-puji sama ini perempuan. Kalau yang dulu dijelek-jelekin, yang sekarang dipuji-puji. Padahal orangnya sama yang datang. Kemudian dia tanya tentang kehidupanku dan aku sampaikan. Kita alhamdulillah hidup senang, bahagia, ini itu. Dia kirim salam sama engkau dan dia pesan sama engkau, suruh pertahankan, suruh kokohkan depan pintu rumah. Masya Allah, yang datang tadi itu bapak aku. Dan depan pintu ini engkau, kata dia. Aku suruh menjagamu, kata dia. Subhanallah. Maka dalam pernikahan itu Allah mengatakan, fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Engkau pertahankan dengan baik atau engkau ceraikan dengan cara yang baik pula. Maka perlu kita memandang segala sesuatu itu dengan indah, dengan optimis. Ada kisah seorang perempuan yang dia tiap hari melihat tetangganya itu menjemur pakaian. Dia lihat dia jemur baju di halaman rumahnya. Akhirnya dia ngomong nih perempuan sama suaminya, bang, ini tetangga kita nih kayaknya nggak bisa nyuci, ya, kata dia. Kenapa pakaiannya masih kotor gitu? Oh gitu. Besok lihat lagi, iya. Sampai terakhir besok lihat lagi, hari ketiga mungkin, ya Allah, bang sini. Tetangga kita subhanallah pintar nyuci sekarang. Kayaknya ada yang ngasih tahu dia, kata dia. Apa kata suaminya? Enggak deh, tetangga kita sejak awal itu pintar nyuci, cuma jendela rumah kita kotor. Tadi pagi aku bersihkan. Engkau jadi ngeliat, oh bersih. Jadi ternyata masalahnya bagaimana kita memandang kehidupan ini, jemaah. Ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini usra wa atakasyaf. Ya Rasulullah, aku ini kadang-kala kesurupan, atau kadang-kala aku ini ayan. Dan biasanya kalau sudah datang tuh penyakit akan tersingkap auratku. Ini perempuan hitam, jemaah. Doakan supaya Allah menyembuhkan aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti da'autullaha ayyashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, aku akan doakan semoga Allah menyembuhkan engkau. Tapi kalau engkau mau, engkau sabar dan engkau masuk surga. Apa kata perempuan ini? Kalau gitu aku sabar aja, nggak usah didoain. Kenapa? Masuk surga. Dalam bayangan dia sakit tapi masuk surga lebih baik daripada sehat belum tentu masuk surga. Tapi ya Rasulullah, aku minta satu. Bayangkan wanita ini bagaimana dia hendak menjaga auratnya. Doakan supaya nggak tersingkap auratku. Padahal ketika tersingkap auratnya dia nggak dosa, karena dia sedang sakit, nggak sadar. Tapi dia tetap minta sama supaya didoakan agar tidak tersingkap auratnya. Subhanallah, jemaah. Kehidupan ini tentang bagaimana cara kita memandang. Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang buruk yang kalian benci, sesuatu yang kalian benci itu baik buat kalian, dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Maka dalam kehidupan ini hendaklah kita selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Di dalam rumah tangga yang belum menikah, maka hendaklah dia belajar tentang bagaimana memilih pasangan hidupnya,
dia menitik beratkan kepada apa yang Nabi ajarkan. Bagi para wanita yang hendak menikah, bagi para orang tua yang hendak mencari menantu, hendaklah dia menitik beratkan kepada agama dan akhlak. Agama dan akhlak cukup sudah jemaah. Urusan harta aman. Kalau orang ini beragama, dia akan bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau orang ini berakhlak mulia, dia akan memuliakan istrinya. Ketika datang seorang meminta nasihat kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan, aku hendak menikahkan putriku. Dengan siapa aku nikahkan? Banyak orang yang melamar putriku, kata dia. Dengan siapa aku menikahkan putriku? Apa kata Hasan Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Bas, satu, orang yang bertakwa. Kenapa? In ahabbaha akramaha. Kalau suami yang bertakwa ini cinta sama istrinya, maka akan dihormatin, dihargai ini istri. Wa in kariha. Gimana kalau dia nggak suka sama istrinya? Dia tidak akan menzalimin istrinya. Jadi orang bertakwa itu kalau dia dapat istri nggak suka mungkin, ya dia tidak akan menzalimin istrinya. Dan jamaah, emak-emak ini harus tahu, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa masih bertahan? Ya, karena kita sebagai seorang muslim, kita tahu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bertahan kadang-kala demi anak-anak kita. Kita bertahan kadang-kala melihat, ya gimana Ustaz? Suami ana dulu pernah berjuang lah, walaupun sekarang dia sakit nggak bisa apa-apa. Mungkin dia mempertahankan karena itu. Yang sudah menikah, maka berusahalah untuk memandang kebaikan suaminya, bukan melihat kepada kekurangannya. Kenapa? Ya, kalau bicara kekurangan, semua orang punya kekurangan. Dan yang menyebabkan hidup menderita itu seperti tadi istri pertama Nabi Ismail, karena melihat kepada kekurangan. Yang belum punya anak, lihat. Boleh jadi memang supaya engkau fokus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang sudah punya anak, akhirnya sibuk ngurusin anak. Tapi belum punya anak, fokusnya berdoa, memohon kepada Allah. Mungkin Allah suka mendengarkan doa-doamu. Yang punya anak, berusaha untuk menyibukkan diri, mendidik anaknya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena doa kita, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Yang harus bercerai dengan suaminya. Ada jamaah, nggak semuanya mulus rumah tangga itu. Yang harus hidup menjadi janda, ya udah, terima. Boleh jadi memang itu takdir dia agar dia sibuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri dengan cara yang lainnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Udah ada banyak pertanyaan yang masuk di sini. Anda akan bacakan beberapanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat pertanyaannya, jemaah, mau minum dulu ya. Bismillah. Nah, pertanyaannya, saya di madu Ustaz. Masya Allah jemaah. Madu itu manis apa pahit? Saya ikhlas, tapi anak saya tidak dikasih nafkah. Saya harus cari sendiri, terus saya dizalimin. Apakah dosa misalkan saya tinggalkan suami saya setelah dia talak saya? Nah, gimana ini jemaah? Apakah dosa misalkan saya tinggalkan suami saya setelah dia talak saya? Ya kalau sudah talak ya tinggal suaminya jemaah. Ini loh jemaah. Jadi ada banyak poligami yang tidak sehat. Jadi banyak suami, boleh suami nikah lebih dari satu ya, apabila dia punya kemampuan.
Allah Azza wa Jalla mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi dari perempuan-perempuan itu yang baik-baik 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Au ma malakat aymanukum. Atau dari budak-budak yang kalian miliki. Ketika seorang mampu menikah lebih dari satu, secara finansial dia mampu memberikan nafkah kepada mereka, secara mental dia mampu berlaku adil, silahkan kalau dia mau melakukan itu. Dan bagi para wanita nih, anak nasihatin ya, emak-emak, kalau ada temennya yang dimadu, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Datang ke sana bela sungkawa. Ya Allah, kesian kamu ya. Kenapa suamimu kawin lagi? Kurang apa kamu? Ya Allah, mudah-mudahan suamiku nggak kayak suami kamu. Itu bencana. Nanti datang ke sana menghancurkan hati. Seharusnya seorang muslimah itu memberikan kekuatan kepada dia, sampaikan kepada dia, enggak, engkau pasti mampu, jangan khawatir, dan semoga suami mampu berlaku adil. Dan ingat, sampaikan kepada dia, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melebihi kemampuan dia, enggak. Engkau berarti mampu menghadapi hal ini. Jadi dikuatkan itu perempuan, bukan malah dilemahkan. Ada yang malah mengatakan, udah kalau aku jadi kamu, aku sudah gugat cerai. Na'udzubillah. Ini perempuan merusak rumah tangga orang lain. Dan laisa minna, kata Nabi SAW, bukan dari umatku yang merusak wanita atas suami, yang malah dia bagaimana membisiki perempuan ini untuk gugat cerai. Jangan dirusak rumah tangga dia, kecuali kalau suaminya zalim. Suaminya zalim, disinilah baru dia kita kasih nasihatin, coba engkau bersabar. Tapi kalau nggak mampu, ya udah, suamimu zalim, dan dalam agama diperbolehkan untuk gugat cerai. Seperti kejadian ini, suaminya tidak memberikan nafkah, dia mungkin bersenang-senang dengan istri mudanya, maka bolehkah wanita yang gugat cerai? Boleh, silahkan untuk gugat cerai. Tapi kalau mungkin berpikir suaminya bisa diperbaiki, ya mungkin diperbaiki suaminya. Lalu kalau dikatakan, bolehkah saya tinggalkan suami setelah dia talak saya? Kalau sudah talak itu jamaah, ada masa iddah. Ketika dalam masa iddah itu perempuan nggak boleh keluar rumah suaminya itu, dan suami juga nggak boleh mengusir suaminya, istrinya, kecuali dia mau keluar karena ada sebab satu dan lain mungkinnya, seperti itu. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya, saya hidup bersama dengan mertua dan adik ipar dalam satu rumah. Jadinya dalam rumah ada 3 keluarga. Menurut kebanyakan orang, hidup 3 keluarga itu tidak boleh, karena nantinya akan kalah salah satunya. Saya tidak paham kalah dalam hal apa. Namun sejak saya dan keluarga tinggal di rumah itu, anak-anak saya sering sakit secara bergantian. Terkadang malamnya sehat, paginya langsung drop dan masuk rumah sakit. Kadang saya mulai resah dan takut. Apakah benar di dalam Islam tidak boleh tinggal bersama dalam satu rumah jika ada 3 keluarga? Jika ada 3 keluarga akan ada yang kalah salah satunya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Masya Allah, pertanyaan ini menarik jemaah. Ana juga baru tahu. Tapi yang sering Ana dengar, nggak boleh foto bertiga. Iya, betul. Jangan foto bertiga, nanti salah satunya mati. Seperti itu. Padahal semuanya bakal mati ya ma. Emangnya kalau foto bertiga yang mati cuma satu? Semuanya mati. Jadi mungkin ini ada warisan-warisan nenek moyangnya yang berkaitan dengan kesialan. Anak kemarin nginep di hotel di Surabaya, hotel bintang 5. Anak ketika naik lift, anak nggak perhatian. Pas turun, anak baru perhatian. Di situ nggak ada nomor 4, nomor 4 nggak ada, 13 nggak ada,
14 nggak ada. Anak ngomong, kenapa ya? Apa memang mereka salah waktu belajar matematika dulu? Jadi sama gurunya nggak diajarin nomor 4 itu. Ini bicara keyakinan berkaitan dengan khurafat-khurafat yang tersebar di masyarakat. Di dalam agama kita nggak ada, coba. Nggak ada kesialan dengan angka, tidak ada kesialan dengan hari, nggak ada. Ada kesialan dengan umpamanya dengar suara burung dulu orang-orang ya, burung gagak, aduh ono sing mati, masya Allah. At-tiyaratu minasyirik, meyakini kesialan-kesialan dalam angka, dalam suara, dalam apapun yang tidak ada di situ Allah tentukan kesialan, itu termasuk dari kesyirikan. Jadi bicara satu rumah ada 3 keluarga, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi anak ingat ketika anak menikah, abahnya itu ngasih nasihat sama anak, Syafiq kalau bisa nggak kumpul sama mamanya, kata dia. Ketika menikah itu usahakan nggak kumpul sama orang tua, kalau bisa punya rumah sendiri ya. Takut nanti ada keributan antara menantu sama mertua. Itu kalau tidak ada kecocokan. Tapi kalau ada kecocokan, ahlan wa sahlan, nggak ada masalah. Jadi kalau hidup di rumah itu dijaga perintah-perintah Allah. Yang jelas ketika satu rumah ada ipar, perempuan nggak bebas buka jilbabnya. Ketika ada orang lain yang bukan mahramnya, dia tetap harus pakai jilbabnya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Hilangkan kesialan itu dari hatinya, pemikiran itu dengan mengatakan apa? La ilaha illallah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan banyak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ustadz, bagaimana menjadi istri setegar Hajar yang pada saat jauh dengan suaminya ia mampu menjaga diri dan mendidik anaknya? Apa yang harus dilakukan sebagai bentuk baktinya pada suami meskipun sedang jauh tanpa komunikasi dalam waktu yang lama karena kondisi yang Allah takdirkan? Wallahi sahih jemaah. Cuma tadi kan tentang bagaimana cara kita memandang. Waktu Hajar ditaruh di Mekah sama Nabi Ibrahim, di situ cuma dikasih bekal 1 wadah kurma dengan 1 tempat air, nggak ada siapa-siapa. Terus Nabi Ibrahim berangkat pergi dengan ontanya beliau. Hajar ngikutin dari samping mengatakan, ya Ibrahim, ila man takiluna, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Kita kan selalu berpikir mau dititipkan ke siapa gitu, kita mau pergi ini dan itu. Hajar tanya, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Nggak ada siapa-siapa di sini. Nabi Ibrahim nggak jawab. Terus Nabi Ibrahim berjalan. Yang kedua tanya lagi nggak dijawab. Yang ketiga nggak dijawab. Sadar Hajar ini mungkin pertanyaannya yang salah. Jadi para ibu-ibu ini ketika bertanya kepada suaminya, tolong difikirkan apakah pertanyaannya itu sudah benar atau tidak. Ketika nggak dijawab, dirubah pertanyaannya sama Hajar. Apa pertanyaannya? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, nah, iya. Lalu kata Hajar, engkau berangkat sudah, Allah tidak akan melantarkan kami. Idzan la yudayyi'una. Selesai. Jadi kalau bicara bagaimana menjadi seperti Hajar, kenali Allah Azza wa Jalla. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Orang itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Allah itu lebih sayang daripada seluruh umat manusia. Makanya Nabi Ayub ketika hidup penuh dengan penderitaan, disebutkan 18 tahun ya, beliau tertimpa penyakit yang menjijikkan, kemudian dikucilkan oleh masyarakat, hartanya habis, hidupnya melarat. Beliau berdoa kemudian meminta kepada Allah. Apa doanya? Beliau mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur
wa anta arhamur rahimin. Ayub ketika menyuruh kepada Tuhannya mengatakan, sesungguhnya aku tertimpa satu hal yang menyusahkan aku ya Allah. Aku tertimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah adalah yang pengasih di antara semua yang mengasihi. Nggak berubah keyakinan Nabi Ayub kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah itu arhamur rahimin. Kita ketika terkena musibah mulai ada pikiran macam-macam. Maka kalau ingin menjadi seperti Hajar, kenali Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah engkau memandang hidup ini beribadah, bukan untuk bersenang-senang. Hidup ini dalam rangka mengabdi kepada Allah, berlomba-lomba meraih ad-darajatil ula, tingkatan-tingkatan yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Itu jamaah. Sehingga seorang istri ketika harus berjauhan dengan suaminya, ingat dia sedang mengabdi kepada Allah. Suaminya tidak melihat, tapi dia ada anak di sini yang harus dia didik. Dan bagaimana Hajar mendidik Ismail, bayangin nih. Ketika Nabi Ibrahim datang, lalu Nabi Ibrahim datang, anaknya sudah mulai gede, udah bisa kerja. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fandur madza tara. Wahai ananda, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bayangin coba, ini baru lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu ngomong aku bermimpi menyembelihmu. Apa kata putranya Ismail nih, hasil didikan ibunya nih? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Itu makanya peran ibu ini besar jemaah. Bagi perempuan-perempuan yang kadang-kala dia mengatakan, Ustaz, ana single parent, sudah. Hadapin hidup ini. Bismillah. Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan dia. Barakallahu fiik. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya seorang ibu rumah tangga. Saking banyaknya masalah dalam rumah tangga saya jadi bosan di dunia. Serasa berat sekali. Semua terasa hampa. Saya ingin segera kiamat saja. Tapi saya tidak yakin dengan bekal amal saya sudah cukup apa belum amal saya. Saya harus gimana Pak Ustaz? Ahibati fillah, musibah yang menimpa itu untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kalau engkau merasa isi rumah tanggamu semua masalah, kayaknya salah. Ada banyak nikmat di rumah itu. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat jari-jari yang bisa bergerak ini jamaah. Engkau berangkat ke rumah sakit, engkau lihat ruangan khusus untuk orang-orang yang apa istilahnya, yang habis tabrakan itu jamaah, yang tempurungnya dibuka, ya, yang belum sadar ini itu, yang kakinya diamputasi ini, supaya engkau lihat ternyata banyak nikmat Allah berikan kepada aku. Ada banyak nikmat Allah. Soalnya kalau engkau seperti ini, boleh jadi nanti engkau seperti istrinya Nabi Ismail yang pertama gitu. Karena dianggap semuanya masalah. Dan kita sering mengatakan penyebab masalahnya dia. Boleh jadi kita penyebab masalah. Maka tolong engkau perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah kondisi seseorang sampai mereka merubah kondisi mereka sendiri. Jadi kita perlu berubah. Bagaimana masalah-masalah ini menjadi pengangkat derajat buat dia, penghapusan dosa. Kalau bicara ingin kiamat terjadi, kiamat pasti terjadi. Kematian pasti datang. Tapi bagaimana tatkala kematian datang kita husnul khatimah. Jadi hendaklah menjadi seorang wanita yang kalau memang dia tadi, aduh Ustaz, anak kayaknya sama suami sama ini ruwet sudah Ustaz.
Ya udah berkhidmat kepada suami karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kelak akan ada pemimpin-pemimpin, ini kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, yang pemimpin-pemimpin itu memikirkan hak mereka dan tidak memikirkan hak rakyatnya. Dan dalam kehidupan rumah tangga mungkin ada suami-suami yang nuntut haknya tapi tidak pernah memberikan hak istri. Apa yang harus dilakukan? Ya udah berikan hak suamimu. Terus hak ana Ustaz, minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Maka insya Allah akan lebih baik yang kau dapatkan daripada yang kau dapatkan dari suamimu. Barakallahu fiik. Ustaz, saya janda dengan 3 orang anak. Pekerjaan saya menjahit. Terkadang jadwal kajian berbenturan dengan pekerjaan. Apa yang harus saya prioritaskan Ustaz? Mohon doanya ya Ustaz. Semoga Allah mendahulukan ambisi akhirat saya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Iya jamaah. Yang pertama kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga dari situ kita bisa memprioritaskan. Tentunya yang wajib lebih utama daripada yang sunnah sekarang. Kalau pekerjaan itu jadi kewajiban kita, kita teken kontrak, kita bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, berarti kita sudah jadi kewajiban. Adapun kajian bukan jadi kewajiban kita, maka kita dahulukan kewajiban kita, walaupun kewajiban kepada manusia. Karena al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu terikat dengan persyaratan yang dibuat di antara mereka. Jadi mana yang lebih diutamakan? Yang wajib. Kajian kalau memang berbenturan mungkin bisa cari waktu lain untuk kajian. Tapi kalau memang ingin ikut kajian karena kajian ini tidak selalu Ustaz, ya minta izin sama tempat kerjanya. Dia mengatakan umpamanya, afwan ana ada kajian, ana minta izin, nanti ana gantikan di waktu yang lain, waktu ana ya. Kalau diperbolehkan oleh tempat kerjanya, ahlan wa sahlan. Kalau nggak diperbolehkan, tetap sesuai dengan kewajiban yang sudah dia terikat dengannya. Jadi seperti itu. Kemudian bicara amalan sunnah pun bertingkat-tingkat. Jadi ibadah sunnah itu nggak satu tingkatan. Kalau bicara membaca Al-Quranul Karim dengan berzikir lebih utama mana? Ketika mendengarkan adzan, kita sedang baca Quran, lebih utama jawab adzan atau baca Quran? Itu pun perlu dipelajari sehingga kita tidak kehilangan banyak pahala gara-gara tidak mengerti. Barakallahu fiik. Ana mau bertanya, apakah sah perceraiannya jika suami meninggalkan istrinya berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tanpa ada surat cerai dari pengadilan, namun hanya satu pernyataan dan tanda tangan dari secari kertas yang dibuat suami menyatakan talak kepada istrinya dengan disertai materai dan tanda tangan dari salah satu keluarga? Sah saja. Makanya ucapan cerai ini ucapan yang menakutkan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang guraunya serius. Salah satunya at-talaq, cerai. Kalau suami SMS istrinya mengatakan aku ceraikan kamu, jatuh cerai. Nggak ada tanda tangan, nggak ada saksi, jatuh cerai. Jangan main-main. Kemudian nanti suaminya mengatakan afwan, aku cuma bergurau, jatuh cerai. Jadi kalau ada tulisan atau ucapan, boleh jadi nggak ada istrinya, dia ngomong sama sahibnya, aku ceraikan istriku, kok saksi ya, itu jatuh cerai. Maka jangan main-main dengan kata-kata ini. Dan ketika sudah jatuh cerai, ya istri menjalani masa iddahnya. Selesai masa iddahnya, maka dia sudah bukan lagi istri lelaki itu. Ustaz, tapi kan tidak ada surat cerai dari pemerintah. Nah,
Kalau yang dari pemerintah itu berkaitan dengan keabsahan yang di negara kita. Seperti tadi ada seorang bapak menikahkan putrinya tanpa dicatat di pengadilan. Sah enggak? Sah secara agama. Tapi secara negara belum sah. Tapi secara agama sudah sah. Mohon doa kesembuhan jamaah kami atas nama Ibu Erna Miliska, ibu mertua dari Bapak Kurniawan, ketakmiran Masjid Al-Ikhlas. Nah jamaah, ya Allah ya, sekarang banyak orang sakit. Ada sakit yang menahun sakitnya itu. Ingat itu semoga menjadi penghapusan dosa dan pengangkat derajat. Maka kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifat yang mulia. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Dan semoga yang sakit disembuhkan dari semua jamaah kita yang dari sini, dan ibu tadi yang ingin didoakan. Barakallahu fiik. Ustadz, saya memiliki hutang cukup banyak. Maka jangan berhutang, jangan. Alhamdulillah beberapa teman dan saudara memberi kami hartanya untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu bagaimana kami bisa mengamalkan berbagi kepada yatim dan fakir miskin? Ahibati fillah, hidup ini dimulai dengan berdoa. Kita mau tidur berdoa. Ada doa sebelum tidur itu minta dilunasi utangnya. Antum baca. Kemudian bangun tidur kita mulai dengan doa. Dan di antara doa yang dipanjatkan Nabi SAW dalam kehidupan beliau, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Beliau juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal azzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan di masa lalu dan kekhawatiran dengan masa yang akan datang. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari kebakhilan dan sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dizalimin oleh orang-orang. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk tidak berhutang, kecuali dalam kondisi darurat ya, kondisi ada keperluan yang mendesak, dengan catatan kita mampu untuk membayarnya dan niat untuk bayar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallah anhu. Barang siapa yang ngutang sama orang lain tapi niat mengembalikan, Allah akan bantu dia mengembalikan. Tapi niat nggak mengembalikan, Allah akan binasakan dia bersama hartanya. Makanya ada orang nggak bisa bayar hutang karena dari awal dia nggak niat bayar hutang. Maka tolong niatkan. Kalau dikatakan bagaimana ana bisa berbagi sedangkan ana masih hidup susah dalam ekonomi, Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Jadi nggak bisa berbagi dengan harta, berbagi senyuman kepada fakir miskin. Doakan mereka. Ada anak yatim susah hidupnya, bagaimana kita berbagi dengan dia, mungkin bukan uang, tapi berbagi pengalaman, kasih semangat buat dia. Insya Allah itu ada nilai sedekah di sana. Barakallahu fiik. Saya seorang mahasiswi. Setiap di kampus saya selalu bertemu teman lelaki. Saya belum mampu menundukkan pandangan. Bagaimana cara menundukkan pandangan Ustadz? Lebih tepatnya bagaimana cara istiqomah menundukkan pandangan? Lalu Ustadz, apakah ketika saya terbayang-bayang lelaki itu tanda saya telah jatuh cinta? Apa tandanya saya dianjurkan untuk menikah? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Wallahi jamaah, ada banyak hal yang perlu diperbaiki di negeri kita ini. Salah satunya yang sering ana sampaikan adalah berkaitan dengan pendidikan.
di mana laki-laki dan wanita dicampur adukkan. Apa sih tujuannya? Dan apa manfaatnya ketika mereka dicampur adukkan jadi satu? Ada sekolahan yang sampai saat ini masih berdiri sejak zaman Belanda dulu. Mungkin di Malang ini pun ada sekolah-sekolah yang didirikan sebelum kemerdekaan RI. Di Jakarta itu ada sekolah Kanisius yang kemarin ana lewat, ana sering baca tapi nggak pernah lihat sekolah ana. Lihat sekolah namanya Kanisius apa? Berdiri sejak tahun 28 kalau nggak salah disitu tulis. 28 pas Sumpah Pemuda ya 28. Itu sekolah khusus laki-laki. Khusus sampai hari ini. Punya Katolik. Dulu punya Belanda. Punya Katolik. Dan ada sekolah khusus perempuan juga yang dimiliki oleh non-muslim. Kenapa? Karena tujuannya sekolah ini belajar, bukan mau pacaran. Kenapa harus dikasih tontonan yang seperti itu? Maka semoga ke depan kita bisa lebih dewasa lagi, memikirkan yang manfaat buat negeri kita, agar anak-anak yang sekolah benar-benar bisa mencapai tujuan mereka sekolah. Bukan malah, wah jamaah, kalau mau dilihat ya, dokter-dokter yang melakukan aborsi di Jakarta, mungkin di sini, mungkin di Surabaya, di Jakarta pernah ditemukan 30.000 janin yang diaborsi. Rata-rata dari mahasiswa, dari orang-orang yang pacaran mereka. Kenapa? Ya karena memang digabungin jadi satu gitu. Terus apa yang harus dilakukan sekarang? Yang pertama, engkau harus menundukkan pandangan dan menghindar dari laki-laki itu. Sibukkan diri dengan beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara kebayang laki-laki tersebut, itulah anak panah setan yang beracun. Jadi kalau bicara racun itu cukup mengenai ujung jari kita ya. Tapi itu sampai ke hati nantinya. Anak ingat ketika anak digigit ular, anak ikat di sini ya. Bisanya ular itu sampai dibakar sama teman-teman waktu di pondok itu jamaah. Anak rasakan sakitnya di sini. Padahal di sini digigitnya. Setelah itu anak rasakan sakitnya di sini jamaah. Setelah itu anak muntah-muntah. Anak ngomong kayaknya anak mau mati sudah nih jamaah. Seperti itu racun akan masuk. Maka orangnya udah nggak ada, ini perempuan di kamar sendirian. Kok kayak di tembok ini ada wajahnya dia ya? Nah itu anak panah yang beracun tadi. Kalau dikatakan menikah, waktunya menikah, ya ketika perempuan itu sudah baligh dan silahkan sudah menikah jamaah. Di negeri kita ini dipatok perempuan menikah itu umur berapa? 19 sekarang ya, dulu 17, dulu 19. Tapi untuk berzina nggak ada patokan umur, nggak ada. Anak SD berzina, anak SMP berzina di Surabaya 10 tahun yang lalu. Iya, ketika anak pulang dari Medina 10 tahun yang lalu, anak SMP itu sudah jadi, bukan jadi pezina, bukan jadi pelacur jamaah. Anak SMP kelas 3 SMP itu sudah jadi germo, menjual teman-temannya. Dan ini masalah yang belum ketemu solusinya. Bicara menikah dibatasin, tapi berzina seharusnya ada solusi. Bagaimana supaya tidak terjadi perzinaan, bagaimana supaya tidak terjadi aborsi. Yang banyak digaungkan bagaimana seks aman, bukan bagaimana supaya tidak terjadi seks sebelum pernikahan. Yang ada dipikirkan bagaimana seks supaya tidak kena HIV, bagaimana seks supaya tidak hamil. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau bicara menikah, nanti segera menikah, nggak ada masalah. Bismillah. Kalaupun belum umurnya belum cukup, bisa diajukan, nggak ada masalah. Orang pemerintah memberikan batasan itu, tapi tetap bisa diaturlah jamaah. Ustaz, ana
Ustaz, ada seorang anak yang masih di bawah umur, telah salah pergaulan sehingga melakukan kesalahan yang fatal. Nih jamaah, di bawah umur, apa yang harus orang tua lakukan agar anaknya sadar dan bertobat tanpa merasa ditekan? Karena selama ini dia merasa ditekan orang tuanya, padahal tujuan orang tuanya agar tujuan orang tua agar tidak salah bergaul dan selalu berdiri tegak di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Iya jamaah, jadi kondisi yang terjadi di banyak tempat itu, anak-anak itu dilemparkan ke air, tapi kata orang tuanya jangan basah ya, jangan sampai basah. Lalu gimana dilemparkan ke air jangan sampai basah? Tadi ketika dia sekolah di tempat yang laki perempuan kumpul jadi satu, lalu dikatakan jangan pacaran. Lalu gimana? Memang dia sudah di situ bersamaan. Kuliah hati-hati, bapak nggak mau nggak pacaran. Lu gimana bapak? Dilemparkan anaknya di air lalu dikatakan jangan basah. Ini satu hal yang berat. Walaupun ada orang yang dilemparkan nggak basah, karena dia ketutup sama plastik jemaah. Artinya dia punya pegangan yang kuat, sehingga dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Yang perlu dilakukan orang tua dengan anak yang sudah salah pergaulan ini, tolong dicarikan teman-teman bergaul. Jadi datangkan temannya kawan, main ke rumah, ajak dia main ke rumahnya fulan. Dan sekarang Anda lihat mungkin tempat yang selamat untuk bergaul itu pesantren-pesantren masih alhamdulillah lah jemaah. Pesantren-pesantren itu ya perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki, insya Allah masih lebih baik ya, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, bawa anaknya, kemudian bawa anaknya datang kajian, bawa anaknya ke kuburan umpamanya untuk mengingat kematian. Jadi ada usaha dari orang tua bagaimana menguatkan dia, dan sampaikan kepadanya tentang kehidupan yang gak lama sebenarnya, dan tentang kenikmatan yang ya Allah, kenikmatan ini sebentar di dunia ini jemaah. Qul mata'ud dunya qalil, kata Allah. Katakan kenikmatan dunia itu dikit sekali. Afwan Ustaz, saya selalu menyalahkan diri sendiri dari apapun yang terjadi di rumah tangga saya. Saya merasa sendiri. Ketika mental saya drop, saya hanya diam. Terkadang terbawa jadi wajah cemberut meski tidak sadar. Dan akhirnya suami malah sewot dan lebih marah. Apa saran Ustadz ketika saya dalam kondisi tersebut? Ketika cerita ke suami yang ada lebih cekcok. Jadi saya lebih memilih diam sendiri, dan emosi saya lari ke anak-anak ketika disalahkan. Iya jemaah, manusia itu butuh teman curhat ya. Tapi jangan salah curhat. Kalau curhat sama suami bikin ribut, berarti suaminya bukan teman yang tepat untuk curhat. Ya udah, jangan curhat sama suami. Cari kawan yang solehah, yang dapat memberikan kepada kita nasihat dan saran. Subhanallah jemaah, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Rasulullah SAW ketika beliau ada masalah, beliau larikan dengan sholat. Ini mungkin jadi solusi. Kalau larikan dengan sholat, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau juga pernah sampaikan kepada istrinya. Bagaimana ketika Nabi SAW punya masalah besar, 1.400 sahabat. Di tengah-tengah mereka ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada banyak sahabat yang ikut perang Badar. Ketika Nabi memerintahkan satu perintah, 1.400 itu nggak ada yang melaksanakan perintah Nabi. Mereka shock. Ketika kejadian Hudaybiyah, Nabi perintahkan kepada mereka untuk menyembelih kurban mereka dan tahallul. Sebagai pertanda nggak ada umroh sudah, nggak ada masuk ke Mekah sudah. Itu sahabat diem semuanya, bukan karena tidak mau nurut sama Nabi, tapi shock mereka juga. Nabi masuk ke tendanya, ketemu sama istrinya Ummu Salamah. Dilihat wajah Nabi berubah. Kenapa ya Rasulullah? Nabi cerita kepada Ummu Salamah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Ummu Salmah mengatakan, atuhibbu an yaf'alu dzalika ya Rasulullah? Apakah kau ingin mereka nurut melaksanakan perintah? Iya, kata Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau keluarlah dari tendamu. Wala tukallim ahadan minhum. Engkau jangan ngomong dengan satu pun dari mereka. Engkau jalan aja. Engkau sembelih kurban, lalu engkau panggil tukang cukur. Nggak usah ngomong. Dilaksanakan nasihatnya Ummu Salamah. Nabi jalan. Ketika Nabi berjalan, kira-kira apa yang terjadi dengan 1.400 sahabat ini? Semua akan melihat, ini kemana Nabi? Dilihatin jalan. Nabi menuju ke ontanya. Diambil pisaunya, disembelih itu ontanya. Jatuh tuh onta Nabi SAW. Lalu Nabi panggil tukang cukurnya. Nabi cukur. Sahabat ketika melihat itu, berarti kita pulang ke Madinah sudah. Mereka semuanya rebutan jamaah menyembelih korban dan mencukur kepala mereka. Jadi kadang-kadang butuh teman ngomong. Kalau enggak, tadi larinya kepada siapa? Anak-anak yang jadi korban. Wallahi kesian anak-anak itu. Dan nasihat ana, beli samsak di rumahnya. Iya, beli samsak. Ketika kita itu perlu, kadang-kadang kita kepingin apa ya, kalau ada piring kepingin kita lempar piring ini sama. Jangan. Bisa menyalurkan masalah itu dengan olahraga. Dengan olahraga, jantung kita berdetak dengan sehat ya. Samsak itu pukul jamaah sampai capek. Ana ngomong sama istri ana, engkau kalau lagi pegel sama istrimu, ana udah belikan dia. Nah itu, pukul itu. Betul, dia pukul jamaah sampai capek dia. Sudah selesai sudah. Itu menjadi salah satu cara untuk, ya selain cara agama tadi, secara medis juga menyalurkan kekesalan itu dengan olahraga, dan itu menjadi alat untuk menyalurkan kekesalan itu. Jangan dipukul suaminya. Semoga Ustadz dan tim sehat dan selalu dalam lindungan Allah. SWT. Afwan izin bertanya Ustadz. Ya ma, jangan tulis SWT, ini pujian buat Allah. Tulis subhanahu wa ta'ala. Apa yang menghalangi kita dalam berbuat kebaikan? Apakah tidak memaafkan orang lain termasuk penghalang kebaikan? Ahibati fillah, kita ini punya hak kalau kita dizalimin untuk tidak memaafkan. Nah, bahkan kita punya hak untuk mendoakan keburukan buat orang itu. Allah mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah itu nggak suka dengan doa-doa keburukan kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan, dakwatul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi itu nggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi yang memaafkan lebih baik. Artinya kalau kita tidak memaafkan, kita akan dapat, kalau benar ya, kalau benar orang itu melakukan kezaliman kepada kita, kita bisa menuntut orang itu nanti pada hari kiamat. Tapi kalau kita memaafkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya ditanggung Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kasih balasan yang besar sekali buat orang itu. Kemudian kalau kita tidak memaafkan, yang ada hidup kita susah. Ketemu orang itu, astagfirullah, datang orang ini, ngelihat sandalnya, na'udzubillah, ada di sini dia, itu kita jadi pergi. Tapi kalau kita memaafkan, plong, plong. Dan kalau bicara berbuat salah, kita tiap hari berbuat salah, dan kita tiap hari minta maaf sama Allah. Makanya doa orang ketika Lailatul Qadar itu, bayangin ya, Lailatul Qadar, insyaallah doa mustajab. Waktu doanya apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf, engkau cinta maaf, aku nggak mau maafkan dia. Masa gitu coba. Kita mengatakan, ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta maaf, maafkan aku, tapi aku nggak mau maafkan dia. Gimana coba? Gak pantas gitu loh. Sebagaimana kita punya salah, ya maafkan. Abu Bakar As-Siddiq pernah sakit hati dengan sepupu dia. Sakit hati. Allah ya, kalau anda lihat bagaimana sakit hatinya Abu Bakar.
sama sepupunya namanya Mistah. Tiap bulan dikasih santunan Mistah ini sama Abu Bakar, dikasih santunan terus, miskin dia. Kemudian tahu-tahu dia itu menfitnah putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi SAW, berzina. Bayangkan, difitnah berzina, disebarkan di kota Madinah. Gimana nggak sakit hati? Ketika Allah turunkan surat yang membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Abu Bakar bersumpah nggak akan ngasih Mistah lagi. Itu Allah tegur jamaah. Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, udahlah melupakan kesalahan, nggak usah dikasih hukuman tuh orang. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apa kalian nggak ingin diampuni sama Allah azza wajalla? Abu Bakar mengatakan, bala ya Rabb, iya aku ingin diampuni ya Allah. Abu Bakar menebus sumpahnya, kemudian dia kembali memberikan santunan kepada Mistah. Jadi nggak enak, sakit hati itu ya, nggak enak. Maafkanlah orang itu. Kalaupun kita, ana maafkan Ustaz, tapi ana nggak mau hubungan lagi sama orang itu Ustaz, nggak apa-apa. Kita udah kenal sama orang itu pernah berkhianat, udahlah. Ana nggak mau hubungan lagi sama dia, nggak apa-apa. Tapi tetap kita sudah maafkan, jadi aman ketemu sama dia, duduk ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik jamaah. Kayaknya itu pertanyaan terakhir yang dapat ana jawab. Yang belum dijawab di sini ana bawa pulang lah. Mudah-mudahan ini menjadi amalan ibu-ibu yang sudah menulis dan berada di catatan timbangan pada hari kiamat nantinya. Yang benar dari Allah azza wa jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.